Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Mbak Ririn dan teman-teman semua. Riset saya untuk rencana disertasi ini berjudul Reproduksi Kesadaran Gender dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau. Nah, ini juga riset yang juga berkali-kali berganti dari awal. Mungkin teman-teman di kelas ini sudah sangat tahu perjalanan itu. Nah, jadi penelitian ini akan berfokus pada bagaimana integrasi gender dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan kerangka feminis institutionalism, di mana saya melihat bahwa ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender yang kenapa tidak jalan ya? Oke. Yang terjadi itu masih terjadi di banyak bidang. Bahkan sejak PBB tahun 1992 itu meminta agar perspektif gender itu diakomodir dalam seluruh kebijakan, termasuk juga kebijakan pembangunan. Tapi hingga saat ini, artinya sudah lebih dari 30 tahun, perspektif gender itu belum berhasil terintegrasi pada kebijakan di sebagian besar negara. Karena memang ketika diskriminasi gender itu terjadi, maka dengan hadirnya kebijakan yang mengakomodir atau mengintegrasikan gender di dalamnya, maka ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender itu bisa lebih mudah untuk terselesaikan. Nah, ketika integrasi gender dalam kebijakan itu sulit, maka pertanyaan mendasar atau kegelisahan saya dari disertasi ini, kenapa integrasi gender dalam kebijakan itu sulit untuk dilakukan. Nah, sebetulnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru saja muncul di tahun 2024, tentu saja. Ada banyak kajian-kajian yang menjelaskan mengapa gender tidak dapat terintegrasi atau sulit mungkin terintegrasi dalam kebijakan pemerintah. Nah, saya mengkelompokkannya menjadi dua. Yang pertama dengan melompokkan pada kelembagaan, faktornya karena kelembagaan pemerintah. Yang kedua karena dari advokasi masyarakat sendiri. Nah, dari faktor kelembagaan ini tadi, bahwa ada masalah pada teknis di secara kelembagaan, bagaimana kurangnya kesadaran atau kesadaran aktor di dalam institusi itu yang berpengaruh terhadap kenapa gender tidak terintegrasi. Atau selama ini yang juga banyak disebutkan dari riset-riset terdahulu adalah soal ketika asesmen yang dilakukan itu tidak berdasarkan data yang sensitif gender, artinya tidak ada data secara terpilah laki-laki dan perempuan, sehingga itu menimbulkan kebijakan yang dihasilkan itu kebijakan yang tidak responsif gender. Nah, ketika itu terjadi, ketika dampak dari ketidakadilan gender itu tidak diperhitungkan secara jelas dalam kebijakan, maka ini berdampak pada anggaran yang disediakan, kemudian bagaimana dukungan teknis terhadap isu gender dalam institusi itu menjadi terbatas. Termasuk juga bagaimana interpretasi isu gender yang berbeda-beda di dalam institusi itu menjadi penghambat di dalam kelembagaan pemerintah itu sendiri. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat hambatan yang dialami dari masyarakat itu sendiri, kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada banyak riset juga yang menemukan bahwa perempuan itu memiliki hambatan, sehingga mereka memang dikesampingkan dari pertimbangan kebijakan. Ditambah lagi dengan kepercayaan tradisional selama ini yang memang membatasi peran perempuan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, lalu juga berkaitan dengan peluang dan partisipasi perempuan yang memang rendah. Sehingga ketika ada advokasi gender yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan, ini cenderung mengalami kegagalan untuk menantang dinamika kekuasaan yang telah terbangun yang mungkin cenderung maskulinitas. Artinya bahwa ada dua kelompok ini yang saya kelompokkan untuk melihat kenapa sebetulnya gender itu menjadi sulit terintegrasi dalam kebijakan. Namun dari penjelasan-penjelasan ini menurut saya itu tidak cukup untuk menjelaskan kenapa kesulitan itu tadi. Nah, saya melihat bahwa ada keterbatasan dari literatur sebelumnya. Nah, saya memposisikan bahwa pada penelitian ini gender itu harus dimaknai bekerja di dalam institusi. Ya, gender itu harus bekerja di dalam institusi.
Tetapi yang terjadi justru birokrasi pemerintah itu gagap dalam mengakomodir gender sehingga tidak meninggalkan jejak gender. Nah, ketika gender itu dimaknai bekerja di dalam institusi, maka pengambilan keputusan itu adalah hasil dari bagaimana dinamika kekuasaan berbasis gender di dalam institusi itu bekerja. Seperti misalnya kita lihat hari ini ketika kebijakan yang dihasilkan itu adalah kebijakan yang cenderung bersifat maskulinitas, artinya kan ada gender yang melekat di dalam institusi begitu. Nah, selama ini ada upaya yang dilakukan tadi dari kelompok-kelompok perempuan, advokasi-advokasi yang dilakukan itu tidak berhasil mengubah kebijakan karena sesungguhnya proses untuk mengubah advokasi itu tidak akan berhasil karena yang sedang diadvokasi adalah wilayah ketidaksadaran. Jadi orang-orang di dalam institusi itu bekerja berdasarkan dengan norma gender yang selama ini melekat, bagaimana sesuatu yang dianggap pantas dilakukan oleh laki-laki, apa yang pantas dilakukan oleh perempuan, itu melekat secara norma di dalam institusi dan itu berpengaruh terhadap perilaku yang ditampilkan termasuk juga kebijakan yang akan dihasilkan dari sebuah institusi. Nah, artinya saya melihat bahwa ada keterkaitan antara bagaimana gender itu bekerja di dalam institusi dan bagaimana kemudian perubahan itu akan dipengaruhi oleh kesadaran di dalam institusi itu sendiri yang itu dipengaruhi oleh norma kepantasan yang melekat di bawah alam bawah sadar pikiran seseorang di dalam institusi. Nah, untuk melihat itu saya akan mengkaji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Saya melihat Bapeda ini sebagai cangkang organisasi begitu ya, sebagai instansi yang punya tanggung jawab untuk merancang pembangunan dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pengaruh utamaan gender di daerah. Karena bagaimanapun kebijakan yang dihasilkan di daerah itu akan tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana Bapeda merancang perencanaan dan bagaimana kemudian Bapeda menginstruksikan berbagai penugasan kepada dinas-dinas terkait. Nah, saya akan melihat pada Bapeda di Provinsi Riau karena kalau dilihat dari data terkait dengan indeks ketimpangan gender, kemudian indeks pembangunan gender, ini Provinsi Riau secara indeks ketimpangan gender ini masih berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan untuk indeks pembangunan gender itu juga berada di bawah rata-rata nasional. Artinya bahwa kebijakan yang selama ini dibuat oleh Bapeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah itu justru menunjukkan bahwa tidak meninggalkan jejak dalam mengakomodir rezim gender. Sehingga saya posisikan riset ini, jika saya tuliskan dalam proposisi, saya melihat bahwa gender itu melekat di dalam institusi. Nah, ketika gender itu melekat di dalam institusi, harusnya itu akan menjadi cara berpikir, dan ketika itu menjadi cara berpikir, maka akan meninggalkan jejak berupa kebijakan yang responsif gender. Nah, jadi bagaimanapun upaya yang dilakukan untuk membuat atau mengubah kebijakan yang mengakomodir rezim gender itu tidak akan berhasil karena itu tadi bahwa yang sedang diadvokasi adalah wilayah ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran itu dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi gender di dalam institusi sesuai dengan apa yang dianggap pantas berdasarkan peran gendernya. Meskipun penyesuaian itu ternyata justru memproduksi ketidaksetaraan gender. Sehingga rumusan masalah yang ingin saya ajukan adalah pertanyaan utamanya bagaimana norma gender, dinamika kekuasaan, dan praktik kelembagaan saling bersinggungan dalam memproduksi kesadaran gender pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dua turunan pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana jejak nalar gender dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah oleh Bapeda Provinsi Riau, dan yang kedua bagaimana desain thinking Bapeda Provinsi Riau dalam membangun kesadaran gender melalui ekosistem kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Nah, untuk literatur review sendiri saya melihat bahwa kajian terkait gender dalam kebijakan ini setidaknya banyak yang menemukan bahwa ada keterkaitan antara gender dengan kebijakan. Lebih melihat pada kebijakan itu akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pengaruh utamaan gender. Kemudian ada riset-riset yang melihat keterbatasan soal kelembagaan negara seperti yang saya sebutkan tadi, atau riset-riset yang menjelaskan terkait advokasi-advokasi gender yang selama ini sudah dilakukan dan solusi-solusi apa yang sudah dilakukan untuk mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan. Termasuk juga
pendekatan feminis nasionalisme itu memang digunakan untuk melihat bagaimana resistensi, reproduksi, dan penghalangan isu gender itu bisa ada di dalam lembaga, dan bagaimana perubahan institusi itu akan dipengaruhi oleh informal institution, termasuk juga bagaimana dimensi kekuasaan itu bekerja di dalam institusi. Feminis nasionalisme itu juga sudah dikaji berkaitan dengan tantangan perubahan lembaga. Jadi feminis nasionalisme itu banyak dikaji untuk melihat ini tadi, pertanyaan kenapa kemudian gender tidak bisa terintegrasi. Nah, beberapa fokus pada tantangan perubahan lembaga, bahwa lembaga itu ingin mempertahankan status quo, atau justru fokus pada melihat institusi informalnya. Jadi riset-riset yang ada ini menurut saya belum menjawab, sehingga yang mau saya kaji tadi mengkaitkannya antara bagaimana norma gender dengan kesadaran gender. Nah, untuk menjawab itu ada 4 kerangka yang ingin saya coba bangun. Yang pertama, feminis nasionalisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa institusi itu tidak netral. Jadi institusi yang tampaknya netral itu sebetulnya mengandung sifat gender di dalamnya. Ada 4 poin di dalam feminis nasionalisme. Yang pertama, formal dan informal, kemudian gender dan kekuasaan, kemudian yang ketiga struktur dan agensi, yang keempat adalah perubahan atau kelanjutan institusi. Kemudian saya menggunakan logic of appropriateness ini untuk melihat bahwa norma gender itu bekerja secara taktikal dengan logika kepantasan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh konteks dan norma sosial serta identitas sosial yang tertanam di dalam institusi, dan ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku, struktur, dan dinamika kekuasaan di dalam institusi. Kemudian saya akan menggunakan psikoanalisis di mana untuk mengkaji bahwa norma gender itu melekat di bawah alam bawah sadar, ketidaksadaran, unconscious, di mana ketidaksadaran itu justru lebih besar mempengaruhi dibandingkan kesadaran. Jadi kalau ada gunung es itu, bahwa alam bawah sadar itu justru posisinya jauh lebih besar. Kemudian yang keempat adalah advokasi planning, ini untuk menjawab soal design thinking tadi. Jadi ketika norma itu bekerja di dalam institusi, bekerja di bawah alam bawah sadar, nah ini akan menghasilkan perubahan atau justru mempertahankan status quo institusi, sehingga diharapkan ada design thinking melalui advokasi planning. Nah, untuk metode penelitian, saya sebagai payung besarnya adalah penelitian studi kasus, tapi kemudian meminta bantuan dari critical discourse analysis. Jadi fokusnya adalah menganalisis bagaimana institusi itu mereproduksi kesadaran gender melalui norma kepantasan yang melekat pada institusi. Nah, jejak nalar gender itu akan dilihat pada dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Jadi analisis wacana kritis yang saya gunakan dalam penelitian studi kasus ini diharapkan akan membantu untuk mengungkap praktik diskursif yang selama ini memproduksi ketidaksetaraan dan akan memberikan rekomendasi transformasi wacana institusional yang responsif gender. Untuk pengumpulan data seperti penelitian studi kasus, saya akan melakukan wawancara, kemudian dokumentasi dan observasi. Jadi wawancara ini sifatnya akan dialogis dan reflektif. Kemudian beberapa informan yang akan saya wawancarai adalah Kepala Bapeda, kemudian penyusun dokumen RPJMD, akademisi atau ahli gender, dan juga aktivis gender dari LSM. Jadi wawancara ini fokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu dimensi institusional. Saya akan melihat pada aturan formal dan informal. Lalu dimensi psikopolitik, ini akan menggali bagaimana pikiran alam bawah sadar itu, motivasi dan kepribadian itu akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan. Dan yang ketiga dimensi feminis, tentu saja untuk menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan berbasis gender dan hambatan-hambatan berbasis gender dalam institusi. Nah, untuk proses dokumentasi ini yang akan saya gunakan dengan analisis wacana institusional. Ini akan menjadi pendekatan kritis untuk memahami bagaimana konstruksi gender itu termuat dalam dokumen resmi pemerintah atau dalam hal ini RPJMD gitu. Jadi peneliti tidak hanya membaca teks saja, tidak hanya membaca RPJMD, tapi mencari makna tersembunyi di balik kalimat-kalimat ataupun penugasan dari Bapeda terhadap OPD untuk melacak bagaimana jejak nalar gender itu. Jadi ini akan melihat bagaimana bahasa yang digunakan, apakah bahasa yang digunakan itu merepresentasikan bagaimana peran perempuan, apakah
menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga melakukan observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik atau interaksi ya, dinamika yang terjadi dalam institusi itu. Mulai dari mungkin ketika rapat perencanaan, kemudian penyusunan dokumen dan interaksi antar aktor di dalam institusi, yang itu menurut saya akan mencerminkan bagaimana pola pikir dari aktor-aktor di dalam institusi. Tapi penelitian ini sebetulnya levelnya bukan pada aktor ya, tapi secara institusi yang mau saya lihat. Sehingga dalam analisis data ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kerangka analisis struktural. Saya akan melihat struktur dari dokumen FPJMD ini, bagaimana posisi isu gender dalam dokumen. Kemudian analisis kebahasaan, ini akan melakukan penelaahan terhadap bahasa yang bias gender, pemilihan kata yang menggambarkan peran dan kapasitas gender, dan konstruksi kalimat yang menempatkan posisi perempuan. Kemudian analisis konteks institusional. Nah, ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana proses pembuatan dokumen dengan mengidentifikasi aktor kunci dan pengaruhnya terhadap struktur birokrasi. Nah, hasil ini tentu saja akan dicocokkan dengan hasil wawancara dan observasi sesuai dengan teori yang akan digunakan. Kemudian sesuai dengan rumusan tadi turunan yang kedua terkait design thinking, jadi riset ini juga ingin memberikan kontribusi agar mengajak ya institusi untuk membaca ulang dirinya. Jadi pendekatan transformatif ini digunakan untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di dalam institusi. Jadi ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu empati, mengajak misalnya orang-orang dalam institusi untuk berempati terhadap bagaimana hambatan yang dialami perempuan, kemudian mendefinisikan masalah, lalu pada tahap ideasi ketika menghasilkan ide-ide apa, dan yang keempat prototipe, dan yang kelima adalah pengujian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ririn dan teman-teman. Terima kasih.